Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, selamat tahun baru, terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini khususnya kita akan melaksanakan pembacaan kita dalam Markus pasal yang keempat. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dalam Markus pasal 4. Saya akan mengupas dalam pembacaan Markus 4 ayat 1 sampai 20, tetapi kita akan membaca ayat pokok kita di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur." Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan adalah kriteria tanah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja dalam kita belajar firman Tuhan itu ada berbagai macam banyak cara. Dan dalam tahun ini kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu juga belajar untuk mengupas firman Tuhan dengan cara mencerna firman Tuhan, yaitu dengan cara OIA. Apakah itu OIA? O maksudnya adalah observasi. Bagaimana kita mengupas firman Tuhan itu atau belajar firman Tuhan itu dengan mengobservasi. Caranya apa? Kita melihat tokoh yang terlibat di dalamnya itu ada siapa saja. Peristiwa itu terjadi di mana? Kapan terjadinya? Itu observasinya. Kemudian I adalah interpretasi, adalah penafsiran dari pembacaan Alkitab. Arti tulisan bagi penerima, apa yang kita pelajari tentang Tuhan, apa yang kita pelajari tentang manusia. Kemudian A adalah aplikasi. Aplikasinya, apa yang harus kita akui dan apa yang harus kita tinggalkan. Janji Tuhan yang kita pegang, perintah yang perlu kita taati, juga teladan yang perlu kita ikuti. Nah, dari hal ini kita akan sama-sama belajar dalam pembacaan Markus pasal yang keempat ini. Mari yang pertama dalam kita mengobservasi adalah siapa saja tokoh yang ada di dalam kisah ini. Dalam pembacaan ini di sana ada Tuhan Yesus, ada murid-murid Yesus, juga ada orang banyak pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Dan peristiwa ini terjadi di mana? Peristiwa ini terjadi di tepi danau Galilea. Jadi pada waktu Yesus menyampaikan firman ini, menyampaikan khotbah ini, dia menyampaikannya di tepi danau Galilea. Interpretasinya apa? Di sana adalah seorang penabur yang menaburkan benih. Benih adalah gambaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan. Dan penabur ini adalah pekerja-pekerja di mana dia menaburkan benih firman Tuhan. Ini adalah seorang pekerja-pekerja, ini adalah juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menaburkan firman Tuhan. Nah, berbicara tentang 4 jenis tanah hati, maka kita akan melihat 4 jenis tanah yang menerima benih ini, yaitu tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah semak duri, dan tanah yang baik. Mari kita sama-sama belajar. Kita kira-kira termasuk jenis tanah yang seperti apa ketika kita ditaburi benih firman Tuhan. Yang pertama, tanah pinggir jalan, ya.
Suasana di pinggir jalan Bapak Ibu seringkali membuat kita kehilangan konsentrasi. Karena suasana di dalam jalan, perjalanan atau di pinggir jalan itu gaduh dengan lalu lalangnya kendaraan, ramainya orang, yang mungkin juga ada orang yang berjalan kaki, ada mobil, ada sepeda motor ya. Nah, ini tentu saja seringkali mengganggu pendengaran kita ya. Jadi suasana pinggir jalan ini menggambarkan orang itu tidak bisa konsentrasi. Nah, iblis seringkali mengalihkan perhatian kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara pikiran kita yang mungkin banyak yang berlalu lalang, adanya pikiran-pikiran yang seharusnya kita dapat konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, tetapi seringkali iblis mengingatkan kita dengan melamun, dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan, mengingatkan kita dengan pikiran-pikiran mengarah kepada masalah, juga mengingatkan kita dengan hal-hal yang terjadi, perkara-perkara yang ada di rumah yang terjadi, sehingga waktu kita mendengarkan firman Tuhan itu bisa mengganggu. Kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikiran kita sibuk dengan pikiran-pikiran perkara-perkara yang lain, lalu lalang yang bersimpang siur yang ada di pikiran kita. Dan banyak hal yang mungkin diizinkan iblis ya, dilakukan oleh iblis, sehingga kita tidak bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak bisa terserap dengan baik. Ini adalah tanah yang ada di pinggir jalan. Kemudian tanah yang berbatu. Batu menunjukkan sebagai benda yang keras ya, menunjukkan kekerasan. Apa saja yang ditanam di tanah yang berbatu pasti tidak akan bertahan lama. Nah, orang yang keras hatinya mendengarkan firman Tuhan juga hanyalah sebatas yang ada di luar. Sepertinya mendengarkan, tetapi dia tidak bisa masuk, tidak bisa berakar, dia tidak bisa kuat. Sehingga ketika menghadapi pencobaan, ketika dia menghadapi tekanan, dia segera murtad. Dia menerima firman Tuhan itu hanya sesaat saja, tidak bisa berakar, tidak bisa kuat. Itu sebabnya tanah yang berbatu ini adalah tanah yang membuat firman Tuhan itu tidak bisa berakar kuat di dalamnya. Yang ketiga, tanah semak duri. Semak duri sama seperti onak duri yang bisa mengganggu tanaman yang lain. Nah, kalau benih firman Tuhan tertanam di tanah yang bersemak duri, maka ini juga akan terganggu. Gambaran kekhawatiran, kekayaan, dan keinginan dunia menghimpit firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Dan ini menjadikan orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu tidak dapat sepenuhnya firman Tuhan itu bertumbuh, karena terhimpit kekhawatiran, ketakutan, juga kekayaan, keinginan dunia itu lebih besar dari hidupnya dibandingkan firman Tuhan dibiarkan bertumbuh di dalam hatinya. Yang keempat, tanah hati yang baik adalah tanah yang gembur, tanah yang mudah ditanami, mudah subur, dan mudah untuk berbuah. Ini adalah hati yang sepenuhnya selalu siap untuk ditaburi firman Tuhan, sehingga dengan mudah menerima, meresapi firman yang masuk, dan hasilnya nampak jelas dari hidupnya yang berbuah bagi banyak orang. Dari keempat jenis tanah hati ini Bapak Ibu, kira-kira saya dan saudara termasuk tanah hati yang mana? Apakah kita termasuk hati yang berbatu, hati yang berduri, termasuk hati ya seperti tanah hati yang di pinggir jalan waktu kita menerima firman Tuhan? Yang manakah kriteria tanah hati kita?
Kita mau belajar sebagai pembaca atau sebagai pendengar yang bisa kita ambil pelajaran dalam hidup kita. Kita mau mengakui dosa ketika kita mungkin termasuk orang yang meremehkan firman Tuhan. Kita mau bertobat, mengakui dosa kita. Kalau kemarin kita termasuk orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan hanya sambil lalu, atau mendengar firman Tuhan dengan tetap mengeraskan hati. Mendengar firman Tuhan, tetapi kita tetap membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati kita. Kita mau minta ampun kepada Tuhan dan kita mau belajar meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan hati selalu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan menduakan firman Tuhan saat disampaikan dengan bermain-main, dengan menghayal, dengan membiarkan pikiran kita berkelana kemana-mana, sehingga kita tidak bisa menerima firman Tuhan dengan utuh, dengan sepenuhnya. Jangan mengabaikan firman Tuhan dengan kita ngobrol sendiri. Jangan mengabaikan firman Tuhan dengan kita mungkin bermain HP dan lain sebagainya, sehingga kita tidak dapat menerima firman dengan baik. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat melakukan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ini adalah benih yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan. Supaya apa? Ketika kita menerima benih itu tertanam dengan baik, dan benih itu bisa menjadi bertumbuh dan juga berbuah, supaya hidup kita yang dipenuhi dengan benih firman Tuhan, maka hidup kita semakin hari semakin berbuahnya semakin baik, karena firman itu mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita, membawa kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, karena firman-Nya memimpin kita untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran-kebenarannya Allah. Kita bersyukur kalau firman Tuhan senantiasa mengajak kita, membawa kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Kita bertumbuh di dalam Dia dan semakin serupa di dalam Dia. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat setiap pemberitaan firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Mari di tahun yang baru ini kita terus belajar mengaplikasikan firman Tuhan itu bagi hidup kita secara pribadi. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya, dan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan berkat-berkat berupa kesaksian atau pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan supaya kita bertumbuh bersama-sama di dalam Dia. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, firman-Mu yang menjadikan kami untuk terus bertumbuh sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Tolong kami, umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, supaya kami mengasihi dan mencintai firman Tuhan. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya umat-umat-Mu dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka umat-umat-Mu dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita umat-umat-Mu dan kegembiraan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.